Tetap bersama Sonora FM 92 Jakarta. News. Memang sejatinya merupakan warisan turun-temurun ya. Dan sampai saat ini masih lumayan banyak yang berminat untuk menjadi seniman-seniman di bidang pewayangan. Pewayangan ini ya. Gitu. Tapi kalau Mas Arido sendiri nih sebenarnya seperti apa sih melihat perkembangan wayang di tanah air saat ini? Iya, ya masih cukup tinggi ya, masih cukup tinggi karena kalau kami melihat di beberapa daerah itu masih ada pertunjukan atau pagelaran wayang mungkin untuk memperingati hari ulang tahun daerah, untuk memperingati hari-hari besar itu masih banyak masyarakat maupun pemerintah itu menyajikan pagelaran wayang kulit itu Bang Hans. Dan bahkan itu rame ya penontonnya. Rame penontonnya dan bukan hanya generasi tua ya. Tapi generasi muda pun juga banyak yang ingin nonton gitu. Masih penasaran dengan wayang kulit itu apa sih seperti itu. Betul setuju. Karena kemarin sebenarnya di sebelah studio nih kemarin sempat ada pagelaran wayang juga dan rame banget anak mudanya juga banyak ternyata yang ikut nonton ya. Nah, tapi salah satu wayang yang menjadi favorit Hans adalah wayang kulit. Wayang kulit tuh estetik kayaknya kalau buat dipajang Mas Rido. Iya, apalagi sekarang ya, Bang, kalau dari sisi seninya ya. Seni wayang itu bukan hanya kita harus menyajikan pada saat pagelarannya, tapi ada miniatur-miniatur ataupun cenderamata. Iya, betul. Yang memang itu untuk menambah estetik ruangan kerja atau untuk cenderamata tukar biasanya di sebuah event seperti itu ya. Ketika ada kedutaan besar datang ke Indonesia itu bisa jadi sebagai cenderamata. Dan jadi memperkenalkan wayang kepada dunia ya. Wah, ini value-nya dapat, seninya dapat, Indonesianya apalagi ya. Tadi kalau yang jadi favorit Hans adalah wayang kulit nih. Tapi sebenarnya ada wayang apa aja sih yang ada di Indonesia ini? Kalau di Indonesia itu kalau kami boleh bercerita ya Bang Hans, itu masih banyak sekali jenis-jenis wayang. Wayang kulit saja itu dari daerah-daerah itu punya karakter dan punya ini sendiri, ciri sendiri. Kalau di kami kan biasanya wayang Jogja, wayang kulit Jogja, wayang Solo, ada juga wayang Bali, wayang kulit Bali ada. Mungkin kalau bisa searching Bang Hans nanti di YouTube atau wayang Bali, wayang Banjar, wayang Palembang, wayang kulit juga ada. Itu baru dari kategori wayang kulit. Ada juga wayang kayu. Wayang kayu itu istilahnya kalau di kami itu wayang golek ya. Iya, yang 3 dimensi ya. Betul, wayang golek itu kalau di Jawa Tengah itu biasanya itu dulu di Tegal, di pesisir, di Tegal, di mana Pemalang, Pekalongan itu. Yang memang fenomenal setahu kami itu dulu pada saat kami masih ingat itu Ki Dalang Entus Susmono. Itu dalang yang memang almarhum ya kan, memang sudah meninggal. Itu memang unik. Dalang itu unik. Uniknya apa nih? Uniknya itu beliau menampilkan wayang itu bukan hanya wayang kulit, tapi wayang golek pun juga beliau bisa memainkan gitu loh, di pagelaran itu. Dan itu kan kalau wayang kulit itu Ki Entus Susmono itu ekstrim. Kalau bisa dikatakan dalam memainkan pagelaran wayang itu ekstrim. Kalau pas lagi istilahnya perang itu, banget. Ketika musuhnya itu dipatah-patahkan itu dicacak, istilah orang Jawa itu dicacak ya, dipatah itu dengan pisau atau dengan kapak asli. Wow. Itu kan ekstrim ya, dibakar-bakar sekalian gitu loh. Itu kan ekstrim dan itu unik, itu yang menjadi ciri khas dari masing-masing dalang. Tapi akhirnya juga experience yang nontonnya juga jadi berbeda ya, bawa kesan tersendiri ketika menyaksikan. Wah, menarik sekali. Gregetnya sendiri gitu. Ngomongin soal wayang masih banyak pertanyaan yang tentunya Hans pengen tanya, tapi kita harus break dulu sejenak. Sahabat Sonora punya pertanyaan boleh sampaikan ke 0812 112 9200. Pesona Indonesia kembali sesaat lagi. Pesona Indonesia masih hadir menemani Anda sahabat Sonora siang hari ini membahas mengenai wayang. Tadi seru sekali segmen 1 ngebahas soal ada wayang apa aja dan
kenapa sih wayang ini akhirnya penting untuk Indonesia. Tadi di off air juga Han sempat ngobrol-ngobrol nih sama Mas Rido tentang wayang-wayang seperti apa. Ternyata menarik, sahabat Sonora. Ini punya warnanya masing-masing, ceritanya juga dengan bahasa daerah yang tadinya jadi mudah diterima sama masyarakat sekitar ya. Tapi kalau Hans juga penasaran nih, apa sih alasan dari Badan Penghubung Jawa Tengah ini menyelenggarakan pentas wayang kulit dalang bocah dan juga remaja, betul ya? Betul. Ini tujuannya apa sih sebenarnya? Ya, kami di Badan Penghubung ya, Bang Hans, yang memang notabene sebagai wakil pemerintah pusat, wakil pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang memang berlokasi di Jakarta, Bang Hans. Itu mau menunjukkan bahwa pemerintah itu hadir bukan hanya urusan-urusan terkait dengan kepemerintahan, tapi terkait dengan kelestarian dan kesinambungan budaya seni itu kita juga memberikan ruang kepada para seniman, kepada masyarakat untuk bisa tetap ikut mangayu bagio untuk pelestarian seni budaya itu yang menjadi jati diri dan identitas bangsa kita tercinta, Bang Hans. Ya, seperti itu. Ini yang menarik tuh dari tadi Hans penasaran sama dalang bocah dan juga remaja. Ini biasanya kalau ngomongin soal wayang, identiknya dalangnya adalah udah bapak-bapak gitu yang ngedalang. Ini kenapa akhirnya bisa bocah dan remaja tuh kenapa sih milih? Ya, itu salah satu upaya kita ya menunjukkan kepada dunia bahwa wayang itu tidak hanya dikenal sesuatu yang jadul, sesuatu yang kuno, tapi ternyata para generasi muda pun masih punya semangat itu untuk belajar tentang kesenian, belajar tentang wayang gitu. Makanya dengan kami mencoba menampilkan pagelaran wayang kulit dengan dalang bocah ini itu membuktikan bahwa ini loh, generasi muda itu bukan hanya kompetensinya itu di kegiatan-kegiatan yang nun sewu ya. Kondisi saat ini kan banyak sekali masuk budaya-budaya luar, tapi budaya kita yang memang luar biasa seperti ini yang diakui oleh UNESCO tadi, para pemudanya, generasi mudanya masih peduli, masih punya semangat yang tinggi gitu loh. Termasuk saya, Bang Hans. Ini saya mencoba menghayati. Nah, itu yang dari tadi pengen ditanya dipajang di meja aja. Ini saya punya bawa blangkon ini, Bang Hans. Ini seolah-olah saya ini mencoba memposisikan sebagai generasi muda yang masih cinta terhadap warisan. Karismanya langsung meningkat ya pakai blangkon ya. Seperti itu, Bang. Ini ya identitas dari dalang. Dalang itu kan pakai blangkon. Kalau yang saya pakai ini dari blangkon Jogja, Bang. Seperti itu ya. Salah satu upaya kita Badan Penghubung menghadirkan nantinya pertunjukan pagelaran wayang kulit dalang bocah itu ya salah satunya bahwa menunjukkan bahwa ini generasi muda pun masih punya semangat untuk selalu melestarikan warisan-warisan leluhur nenek moyang kita, Bang Han. Wah, seperti ini melestarikan itu. Tapi satu hal nih sahabat Sonora, walaupun melestarikan ini tetap bisa keren, tetap bisa modis. Buktinya adalah langsung sama Mas Rido pakai blangkon tetap keren sahabat Sonora. Malah karismanya tambah naik nih sahabat Sonora. Jadi mungkin bisa dicoba besok-besok daripada beli topi, beli blangkon ya. Betul. Biar ada beda sedikit gitu loh. Betul, biar langsung ketahuan oh ini orang Indonesia nih. Apalagi kalau jalan-jalan ke luar negeri betul. Tapi ini satu hal juga yang menjadi pertanyaan, siapa aja sih ini nanti yang seniman yang akan mengisi pentas wayang kulit dalang bocah dan juga remaja nantinya. Oke, dan ini menariknya Bang Hans, biasanya kalau pagelaran wayang kulit itu kan dimainkan oleh satu dalang. Tapi kami mencoba ada daya tarik tersendiri ketika pentas wayang kulit ini dimainkan langsung oleh 3 dalang. Dan dalang bocah, Bang Hans. Dalang bocah atau dalang remaja. Itu kita biar nggak salah ya Bang, saya menyampaikan namanya dalang itu yang pertama Ki Gandrung Suara Al-Ghifari. Itu dalang bocah juga. Terus yang kedua Ki Vincent Colin Putra Farlian. Kalau dari namanya masih ada terah-terah luar ini ya. Karena Ki Vincent Colin Putra. Dan yang terakhir itu Ki Rama Aditya. Nah, ini semuanya dalang bocah ketiganya ini.
Itu dari Sanggar Seni Bejo Lestari Laras dari Kabupaten Pati. Di Jawa Tengah, Bang Hans. Itu tiga-tiganya merupakan dalang-dalang yang punya karisma dan punya kompetensi. Dan salah satunya ini kalau boleh saya bercerita, itu ada yang menjadi juara 1 Festival Dalang Anak Nasional tahun 2022 itu Ki Gandrung Suara Al-Ghifari. Wah, baru ya artinya baru 2022 kemarin. Itu juara 1 Wah, Festival Dalang biasa. Nasional Bocah, Bang Hans. Tentunya ini prestasi-prestasi yang membanggakan dari anak bangsa. Anak bangsa. Tapi yang dari tadi penasaran, ini dari tadi disebut bocah dan remaja, dan remaja. Ini kira-kira rata-rata umur mereka tuh di sekitaran umur berapa sih? Itu kalau melihat dari latar belakangnya, kalau yang dua ini Ki Gandrung dan Ki Vincent itu masih di SMP. Tapi kalau yang Ki Rama nampaknya ini di SMA. Wah, ternyata Seperti masih itu. muda sekali Iya, masih ya. muda. SMP udah bisa ngedalang gitu. Betul. Wah, luar biasa. Betul. Dan nanti para peserta tamu undangannya pun juga kita mengundang para siswa maupun mahasiswa. Oh, untuk bisa menyaksikan, ya, nanti, secara langsung. Semoga harapannya para mahasiswa ini akhirnya tergerak untuk jadi dalang-dalang juga ya. Semoga nantinya ketika SD ya, SMP atau SMA, ketika melihat pagelaran wayang ini, oh saya kok tertarik, mungkin dia akan kuliah jurusan Pangrawit atau jurusan dalang seperti itu, Bang Hans. Baik, Mas Rido, tapi sebenarnya melalui acara ini ada pesan khusus nggak sih sebenarnya yang pengen disampaikan? Terutama ini kan yang mendalanginya remaja dan bocah gitu ya. Ada pesan khusus apa sih sebenarnya? Pesan khususnya kami semoga dengan adanya pagelaran ini itu menjadi value bagi para generasi muda dimanapun berada, walaupun masing-masing mempunyai kompetensi sendiri ya, tapi kami berharap dan berpesan dengan pagelaran wayang kulit ini bisa tetap menjadi generasi muda yang beretika, tetap menjadi generasi muda yang bermoral. Karena kan trennya sekarang itu kalau melihat itu banyak sekali lihat di media sosial, di berita, itu kan anak-anak muda sekarang sudah tidak ada rasa sopan santun terhadap guru, terhadap orang tua gitu kan. Tapi dengan adanya kami mementaskan wayang dalang bocah ini, ya kita memberi edukasi lah. Jangan sampai kita dengan adanya budaya masuk kita menghilangkan kearifan lokal kita sebagai anak muda yang harus santun, sopan dan menghargai orang tua kita, guru-guru kita, seperti itu. Wah, menarik. Cara edukasi yang lain, sahabat Sonora. Jadi mungkin kalau yang punya anak nih, edukasinya diomongin udah nggak mempan, ajak nonton wayang. Betul, iya betul ajak sekali. Nonton wayang nih, ceritanya seperti apa? Harus juga penasaran nih nanti, pengen nanya lebih jauh seperti apa sinopsisnya. Tapi kita harus break dulu sejenak. Untuk Anda sahabat Sonora yang masih ingin menyampaikan pertanyaan juga masih ditunggu, boleh sampaikan ke WhatsApp Studio 0812 112 9200. Pesona Indonesia kembali sesaat lagi. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Segmen 3 Pesona Indonesia, sahabat Sonora, masih bersama saya Hans Christian dan juga bersama dengan Mas Rido. Ini membahas mengenai wayang, dan yang menariknya kali ini wayangnya dimainkan atau didalangi dengan para anak-anak muda Indonesia. Ini sudah ada yang menyapa nih, Mas Rido di WhatsApp. Ada dari Pontianak. Ini katanya saya juga suka dengan wayang kulit. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek. Ini juga ada Ibu Yunita sudah menyapa, dan juga ada Ira di Jakarta Utara. Ini sedang menyimak perbincangan kita di siang hari ini. Tadi Hans sebelum break ada sempat penasaran sama sinopsisnya. Ini rencananya mau diadakan pagelaran wayang dengan anak-anak muda Indonesia. Ini kira-kira ceritanya seperti apa sih yang akan disampaikan? Jadi nanti untuk pagelaran wayang bocah ini yang ditampilkan oleh 3 dalang sekaligus dalam satu layar, dalam satu kelir istilahnya. Biasanya kan kalau pagelaran wayang itu hanya satu dalang, satu kelir. Tapi kalau ini kita pertunjukannya 3 dalang, itu langsung dalam satu kelir. Nah, satu kelir itu nanti bisa memainkan secara bersamaan dan juga ada yang bergantian.
Sebelum ke sinopsisnya, tuh Iya. latihannya susah nggak tuh? Satu layar langsung 3 dalang gitu. Karena memang di Sanggar itu kesehariannya sudah berkecimpung dengan seni ya, Iya, jadi iya, mungkin mereka nggak susah ya. Tapi kalau kita yang masyarakat awam itu pasti akan mengalami kesusahan ya. Iya, seperti kapan itu. masuknya yang satu gitu ya. Betul, sehingga mereka kapan bergantinya, kapan dia memunculkan bahasa dialog-dialog yang marah dan sebagainya, mereka sudah bisa, sudah terbiasa. Dan ini lakonnya itu mengenai percintaan ini, Wah. istilahnya. Istilah lakonnya itu Anoman Duto Rama Tambak. Artinya apa tuh? Artinya itu ini perjuangan Rama untuk menyelamatkan atau mengembalikan Dewi Sinta yang pada saat itu disandra oleh Rahwana. Ini raja raksasa Iya, gitu. iya. Tapi Rama ini minta tolong ke Hanuman. Hanuman itu kera putih. Kera Ya, putih. kera putih ya. Jadi di cerita itu kita bisa mengambil nilai-nilai kepahlawanan, perjuangan, bagaimana seorang Rama itu berusaha mengembalikan Dewi Sinta yang diculik atau ya disandra oleh Rahwana itu, tapi dengan minta bantuan ke Anoman. Iya. Anoman. Dan ini juga nanti ada sindennya. Wow. Sindennya Bang Hans. Iya. Dan sindennya itu juga dari anak-anak muda. Wah, menarik ya. Iya. Jadi nanti memang benar-benar kita sajikan pagelaran wayang ini semuanya dari kalangan generasi-generasi muda. Artinya ada lengkap ya, nggak cuma wayangnya aja, Iya, tapi ada ada sindennya juga. ada sindennya, Dan gitu. tentunya ini juga diisi dengan anak-anak muda Indonesia begitu ya. Betul. Nah, tadi kalau misalnya kita sudah mendengar ceritanya nih, cerita soal cinta. Iya. Kalau ngomongin soal anak muda nggak jauh-jauh lah ya. Iya. Dan namanya cinta. Betul. Ceritanya, dalangnya, Iya. anak muda, ini Iya. semuanya cocok banget. Iya. Tapi satu yang dari tadi belum kita bahas nih. Iya, gimana? Kapan dan di mana? Oh gitu ini ya, akan penasaran diselenggarakan. ya Bang Hans. Ya, para pemirsa Sonora dimanapun berada di seluruh Indonesia, Badan Penghubung Jawa Tengah ini mau menyelenggarakan pentas wayang kulit dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional. Iya. Yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 pukul 18.30 sampai kurang lebih sekitar jam 11 malam. Wah, lumayan ya. Ya, 3-4 jam lah durasinya. Iya, Karena ini hari aktif ya, hari sekolah gitu, maka kita tidak laksanakan semalam suntuk, Pak Hans. Iya. Biasanya kalau pagelaran Kalau wayang dalang kulit kan sampai tengah malam ya. semalam suntuk ya. Tapi Iya. ini kita hanya 3-4 jam. Itu tempatnya di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah. Wah, itu bagus tuh sahabat Sonora. Baru direnovasi kemarin. Iya, dan sekarang sudah kemarin diresmikan oleh Pak Presiden di akhir betul, bulan betul. Agustus. Bang Hans. Jadi selain nanti bisa nonton ada wayangnya, Betul. nanti juga bisa sekaligus jalan-jalan sahabat Sonora, Betul, lihat betul. wajah TMI yang baru. Siapa tahu belum sempat ke sana, Iya, jadi sekalian ya nonton Sekalian. wayang, sekalian wisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Betul sekali. Tapi ini juga ini acaranya terbuka untuk umum kah atau seperti apa dan bagaimana cara mereka untuk bisa nonton wayangnya? Ada Oke. tiketnya kah atau seperti apa? Oke, ini terbuka untuk umum dan gratis. Wow, gratis. Nontonnya Di gratis ya. pendopo, tapi karena memang kita pagelarannya itu di Anjungan Jawa Tengah yang di dalam area Taman Mini, paling mungkin para pemirsa itu masuk ke area Taman Mininya mungkin bayar tiket maupun parkir. Tapi kalau untuk pertunjukan di Anjungan Jawa Tengah sendiri itu gratis. Wah. Tidak ada tiket maupun tidak ada iuran seperti itu. Artinya nggak harus reservasi dulu, Nggak pesennya ada, langsung aja datang ya. hadir, bisa langsung menyaksikan. Artinya ini pun kalau misalnya di tanggal segitu ada sahabat Sonora yang memang lagi jalan-jalan di Iya. Taman Mini Indonesia Indah Bisa dan tiba-tiba mampir. pengen nonton, tinggal mampir aja gitu Langsung ya. mampir. Karena memang Anjungan kita itu, pendopo kita itu tidak ada pagar penutup Iya, iya. terbuka. Jadi nanti para pengunjung yang masuk di area Taman Mini bisa langsung melihat pagelaran wayang kulit ini.
Wah, ini tentunya menarik sekali ya. Tempatnya bagus, gratis lagi. Ceritanya menarik. Lalu juga tadi diperankan oleh anak-anak muda Indonesia. Tapi ada kejutan lainnya lagi nggak sih yang bisa disaksikan kalau misalnya datang ke sana? Iya, ini nanti ada kayak ini apa namanya komedi lah ya. Istilahnya kan kalau di pagelaran wayang itu bukan hanya cerita yang serius, tapi ada cerita-cerita jenaka yang mungkin nanti ini menjadi bintang tamu untuk ya stand up komedinya lah istilahnya. Jadi yang ketika para pemirsa itu melihat alur ceritanya sudah mulai nggak nyambung nih, tapi nanti kita tampilkan untuk menghibur hal-hal yang lucu, yang jenaka, seperti itu, Bang Han. Jadi nanti ada artis atau bintang tamu lah yang untuk menghibur biar tambah gayeng, rame biar gitu tambah ya. Rame. Biar tambah rame, tambah lucu. Artinya ini juga menjadi salah satu alternatif sahabat Sonora kalau butuh hiburan. Betul. Butuh dari misalnya udah banyak numpuk nih beban-beban kerjaan. Nih wayang nggak seserius itu kok. Ceritanya tadi cerita cinta. Dan juga ada leluconnya gitu ya, ada ceritanya begitu ya. Yang lucu gitu bisa Anda saksikan. Sahabat Sonora, masih penasaran seperti apa? Kita break dulu sejenak, kita kembali sesaat lagi hanya di Pesona Indonesia. Oke. Sonora FM 92 Jakarta. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Pesona Indonesia segmen terakhir sahabat Sonora membahas mengenai wayang ini yang akan nanti dipentaskan di Taman Mini Indonesia Indah oleh Badan Penghubung Jawa Tengah. Ini menarik sahabat Sonora. Kalau dari tadi Anda sudah menyaksikan dari segmen pertama sampai segmen keempat ini, ceritanya menarik, tempatnya bagus sahabat Sonora di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi. Dan yang jadi pertanyaan berikutnya, nih aksesnya ke sana. Seperti apa sih untuk bisa nyampe ke sana? Sulit nggak sih aksesnya? Nggak sulit Bang Han. Karena kebetulan Anjungan Jawa Tengah itu salah satu anjungan yang mempunyai lokasi strategis Bang Han. Tidak terlalu ke belakang dan tidak terlalu di depan. Artinya kalau pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman semua itu berkunjung ke Taman Mini, masuk dari pintu keong misalkan, itu kan ada beberapa pintu. Kalau misalkan masuk dari pintu keong itu masuk langsung belok kanan, lurus terus itu sudah sampai di Anjungan Jawa Tengah. Wah, jadi nggak jauh ya? Nggak jauh. Kalau dari tempat parkir kurang lebih ya sekitar 200 meter. 200 meter mah jalan aja ya? Betul, kalau teman-teman mungkin lama ya nunggu antrian untuk mobil listriknya, mungkin sambil ngobrol sambil ngemil sudah sampai di Anjungan Jawa Tengah. Jadi nggak usah khawatir ke sana. Mungkin kalau dengar gosip-gosip yang katanya waduh ngantrinya lama, jalan aja sahabat Sonora. 200 meter sehat dapat. Kan? Terus udah gitu juga sambil menikmati kanan kirinya ada pemandangan ya. Indah sekarang. Dan juga ditambah lagi sekarang udah ada moda transportasi LRT nih sahabat Sonora. Kalau yang di Jakarta naik LRT bisa langsung nyampe di Taman Mini Indonesia Indah karena langsung ada stasiunnya di sana LRT. Jadi makin lebih mudah untuk bisa menyaksikan budaya Indonesia, salah satunya wayang nih sahabat Sonora. Karena ini juga bertepatan ya. Persis tanggal 7 Novembernya. Tanggal 7 November ya, kita memang ngepaskan makna dan harinya itu di tanggal 7 November itu memang hari wayang nasional. Jadi kita memang melakukan pagelaran di pas hari wayang nasionalnya ini. Tapi ini kan hari biasa ya, hari Selasa, hari kerja, hari sekolah juga buat anak-anak. Kalau misalnya aduh kayaknya sibuk banget nih, tugas sekolahnya lagi banyak, kerjanya lagi banyak, tapi pengen nonton. Ini ada cara lain nggak buat menyaksikannya? Bisa Bang Hans, kita juga ada live streaming. Ada live streaming bagi teman-teman pemirsa yang tidak bisa hadir karena memang masih di perjalanan atau kerja, belum pulang kerja, itu bisa lihat di channel YouTube-nya Badan Penghubung Jawa Tengah, Bang Hans. Badan Penghubung Jawa Tengah. Badan Penghubung Jawa Tengah. Kita juga melakukan live streaming. Jadi teman-teman bisa melihat melalui tayangan YouTube.
Wah, ini Seperti menarik itu. sekali. Tadi Iya, kalau iya. misalnya Anda dari tadi udah mikir, aduh pengen nonton nih pertama kali atau jarang-jarang nih ya satu Iya. layar yang main tiga dalang, dalang. dan mau ke sana kayaknya kok nggak sempet. Ini bisa nonton secara streamingnya ya. Streaming, betul. Full ya, semua ada di YouTube-nya. Dari awal sampai selesai. Dari Nanti awal kita sampai putar selesai. di YouTube Badan Penghubung Wah, Jawa Tengah. ini tentunya menjadi salah satu alternatif lain sahabat Sonora kalau Iya. misalnya Anda pengen nonton tapi nggak sempet buat ke sana. Iya. Tapi nih, apa sih sebenarnya yang mengharuskan untuk sahabat Sonora nih ke sana nonton langsung? Iya. Bedanya sama lewat streaming, kalau nonton langsung tuh apa sih? Kalau nonton langsung itu kepuasan tersendiri. Karena kalau nonton langsung itu kan bisa bagaimana ketika melihat tadi ada pemeran ataupun ada artis untuk menghibur leluconnya, Iya, iya. kan langsung ini. Iya, gitu betul. kan. Terus begitu juga nanti ketika melihat dalangnya ini dengan menggebu-gebu ketika memerankan suara rahwananya atau memerankan suara hanumannya, itu kan kalau melihat langsung itu ada kepuasan tersendiri. Iya, iya. Bang Hans. Seperti itu. Dan tadi juga disampaikan Pak Hans sekaligus melihat wajah baru Taman Mini sekarang. Wah. Gitu Bang Hans. Dan yang pastinya kalau ketawa tuh enaknya rame-rame ya. Iya. Kalau di rumah nonton yang satu suka terus yang satu nggak suka kan mungkin terganggu. Iya betul. Kalau ketawa rame-rame terus nonton rame-rame rasanya Iya. lebih asik sama Sonora. Betul, Jadi betul langsung sekali. datang ke sana ya. Barangkali karena memang ini dalang bocah dan temanya juga tentang kasih sayang gitu. Mungkin bisa ada yang nonton sama pacarnya atau iya. suami istrinya itu Iya. kan tambah sahdu. Betul. Melihat cerita Rama Sinta loh. Jadi nggak bosen gitu-gitu aja ya. Iya, Pergi sama gitu. keluarga, sama pacarnya, sama Iya. temannya ke mall lagi. Ini nonton wayang. cari sesuatu yang baru ya. betul. Kalau ngomongin soal pementasan wayang, nih kayak kemarin di sebelah biasanya selalu banyak souvenir-souvenir, makanan. Iya. Nih di sana akan seperti itu juga atau seperti apa nih? Kayaknya sih ada. Nanti biasanya dari sanggarnya. Biasanya sanggarnya mungkin yang akan memajang atau menampilkan miniatur-miniatur wayang ataupun cenderamata wayang. Seperti itu, Bang. Wah, jadi kesana pastikan bukan hanya nonton sahabat Sonora, iya, tapi iya. juga berburu souvenirnya. Iya, iya. Kalau suka sama merchandise, Iya. kalau Hans biasanya suka ada wayang yang kecil-kecil segini-segini, betul, ada betul. dudukannya, Iya. itu biasanya bagus tuh buat taruh di meja-meja gitu ya. Betul. Ada gantungan kunci juga kan? Iya ada iya wayang, betul, gitu. gantungan kunci itu siapa tahu bisa menjadi salah satu alternatif belanja nih. Alternatif belanja dan alternatif mengenalkan budaya Indonesia. Indonesia. Wah, ini keren. Tapi kalau dari tadi kita ngomongin soal pementasannya. Iya. Sekarang saya mau ke Mas Ridonya sendiri dulu nih. gimana? Kenapa secinta itu sih sama wayang? Karena memang saya kebetulan orang desa ya Bang. Dan orang desa itu dulu itu hiburannya biasanya hanya 3. Yang pertama itu lengger itu tarian dari Banyumasan itu. Yang kedua layar tancep, itu nontonnya di mana? Lapangan desa. Iya. Yang terakhir wayang. Ya mau nggak mau ketika di desa itu hiburannya itu dulu saya diajak oleh bapak saya untuk nonton wayang. Lah mungkin dari situ saya sedikit muncul kecintaan saya terhadap wayang. Sampai ada satu cerita Bang Hans, saya itu waktu kecil ketika di desa itu ada yang punya hajat, nikahan atau sunatan gitu, kan di depan ada yang jualan mainan-mainan itu, ya kan Bang lah. Ada yang jualan wayang, tapi wayang itu wayang dari kertas karton lah, bukan asli. Saya tidak beli mainan mobil-mobilan atau tidak beli mainan pistol atau apa layaknya anak-anak kecil yang suka mainan, tapi saya justru ketika di situ ada yang jual wayang, saya beli wayang. Saya beli wayang, nggak tahu kenapa, karena di situ saya ini aja suka aja kok ada wayang ya, saya beli. Tapi suatu saat saya punya cita-cita saya harus beli wayang yang asli. Akhirnya pada saat itu saya kuliah kayaknya Bang. Kuliah terus saya lagi libur, terus saya jalan-jalan ke Nusa Kambangan, ada yang jual wayang. Dan setelah saya cek itu wayang kulit asli. Wow. Maka saya harganya beli Bang. lumayan ya artinya. Pada saat itu mungkin masih di sekitaran ratusan lah, 100 atau 75.000 pada saat itu. Tapi karena memang saya suka seni itu, saya beli 2. Yang satu Hanoman, yang satu Werkudara.
Saya beli 2 itu Bang Han. Di Nusa Kambangan tuh. Sampai sekarang masih ada nggak wayangnya? Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Dan itu saya pajang di atas pintu kamar saya. Oh iya. Saya pajang di situ Bang Han. Iya, akhirnya dari sosok ayah inilah yang akhirnya membawa dan akhirnya jatuh cinta sama dunia wayang. Mungkin saya pun juga akan memperkenalkan ke anak-anak saya ya. Wah, apa itu wayang nantinya. Ini menarik nih. Jangan cuma diperkenalkan ke anak-anaknya aja, tapi juga diperkenalkan ke sahabat Sonora yang hari ini lagi menyaksikan di YouTube dan juga di radio. Ini sekaligus nih diajak sekali lagi dong sahabat Sonoranya untuk bisa menyaksikan. Monggo para pemirsa Sonora dan Bapak Ibu semuanya yang ada di seluruh Nusantara, di Jakarta dan sekitarnya terutama, jangan lupa monggo datang di Taman Mini Indonesia Indah di Anjungan, Jawa Tengah pada hari Selasa pukul 18.30. Gratis nontonnya, masuknya paling bayar tiket. Bayar tiket masuk aja ya. Tiket nontonnya gratis. Nontonnya gratis. Boleh sama pacarnya, boleh sama istri ataupun suami tercinta. Mau bawa satu RT juga boleh ya. Satu RT lebih baik. Iya, karena itu terbuka. Jadi tidak ada batasan berapa yang bisa menampung, itu enggak. Dia pendopo kita insya Allah banyak. Satu yang jadi kekhawatiran kalau udah ke sana nanti mungkin gak dapat tempat nggak sih? Kayaknya kalau untuk tempat duduk, kalau tempat duduk memang kita batasi kurang lebih sekitar 100. Tapi kalau untuk ruang-ruang misalkan bisa berdiri ataupun duduk di teras pendopo masih bisa. Oh, masih bisa. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan sahabat Sonora. Walaupun gratis, tapi available-nya banyak untuk bisa Anda tonton. Terima kasih Mas Rido. Sama-sama, sore hari ini. Kayaknya rasanya kalau ngomongin wayang nggak cukup 1 jam. Kayaknya. Banyak hal yang bisa dibahas. Tapi nanti semoga kita punya kesempatan lain untuk bisa berbincang kembali. Insya Allah Bang Hans kita agendakan. Baik, Mas Rido, kita akhiri sampai di sini. Sahabat Sonora, terima kasih atas kebersamaan Anda di Pesona Indonesia. Nanti Pesona Indonesia masih akan hadir di jam yang kedua. Masih bersama dengan saya, Hans Christian. Kita pamitan dulu sampai di sini. Have a great day, sahabat Sonora. Bye-bye.